Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dan di video ini kami akan membahas 3 topik penting dalam sistem terdistribusi, yaitu yang pertama adalah interaksi antar server dan klien, yang kedua adalah penanganan crash pada server, dan ketiga adalah konsep dasar replikasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Davina Zaramadani membahas tentang server klien dan share data. Saya di Firmansyah akan membahas crash, fault tolerance, dan transaksi data. Saya dari Posisi Jili, saya membahas replikasi dan tantangannya. Oke, mari kita mulai pada bagian 1, yaitu mengenai server klien dan share data. Silakan. Next slide. Halo, saya Davina Zaramadani. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana interaksi antar klien dan server terjadi dalam sistem terdistribusi. Interaksi dimulai saat klien mengirim permintaan atau request ke server. Permintaan ini bisa berupa akses ke data, layanan, atau perintah tertentu. Setelah itu, server akan memproses permintaan dan mengirimkan hasil kembali ke klien dalam bentuk respon. Komunikasi ini dilakukan melalui protokol standar seperti HTTP atau RPC. Nah, dalam sistem terdistribusi, interaksi ini sangat penting karena perangkat-perangkatnya tidak berada dalam satu tempat, tapi tersebar secara geografis. Untuk sebagai contoh, ketika kita membuka aplikasi e-commerce, aplikasi kita bertindak sebagai klien, dan server toko online memproses data produk yang kita lihat. Namun apa yang terjadi jika mengalami crash? Server crash adalah kondisi ketika server berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Hal ini dapat mengganggu seluruh layanan yang bergantung pada server tersebut. Untuk contoh dampaknya, yang pertama, pengguna tidak bisa mengakses aplikasi. Yang kedua, data yang diproses bisa rusak atau hilang. Dan yang terakhir, transaksi yang sedang berlangsung bisa gagal atau tidak konsisten. Misalnya, saat kita melakukan transfer uang secara online, lalu server bank crash sebelum transaksi selesai. Uang bisa saja terpotong, tapi tidak tercatat. Inilah yang disebut dengan inkonsistensi data. Nah, untuk mengatasi masalah ini dilakukan yang namanya proses recovery. Recovery bertujuan untuk mengembalikan sistem ke kondisi stabil sebelum crash. Sistem menyimpan log transaksi dan checkpoint, yaitu semacam titik penyimpanan terakhir sebelum sistem gagal. Proses bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada redo, untuk melakukan transaksi yang belum tereksekusi sepenuhnya. Rollback atau membatasi transaksi yang rusak atau tidak sesuai. Dengan proses ini, sistem bisa memastikan data tetap konsisten dan valid tanpa recovery. Kerusakan data bisa meluas dan membahayakan integritas seluruh sistem. Sekian untuk pembahasan dari saya. Oke, yang kedua ini adalah konsep dasar replikasi. Replikasi dalam sistem terdistribusi adalah proses membuat dan menyimpan salinan data atau layanan di beberapa node atau lokasi dalam jaringan. Bertujuan adalah untuk memastikan bahwa data tetap tersedia dan dapat diakses meskipun terjadi kegagalan pada sebagian sistem. Dengan adanya replikasi, sistem menjadi lebih tangguh terhadap gangguan, memiliki performa yang lebih baik karena data bisa diakses dari node terdekat dan mendukung beban kerja yang tinggi. Namun, replikasi juga memerlukan mekanisme untuk menjaga agar semua salinan data tetap konsisten satu sama lain. Kemudian tujuan dari aplikasi ini adalah yang pertama, ketersediaan data. Aplikasi memastikan data tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan pada sebagian node. Yang kedua adalah toleransi kesalahan, yaitu mengurangi risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem. Yang ketiga adalah peningkatan performa, yaitu mempercepat akses data dengan menyediakan salinan lebih dekat ke pengguna. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah shared data. Definisi itu adalah data yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh beberapa node atau proses dalam sistem terdistribusi. Konsep ini memungkinkan kolaborasi dan koordinasi antar komponen sistem yang tersebar secara geografis.
karakteristik yaitu konsisten. Menjaga konsistensi data di antara node adalah tantangan utama. Sistem seperti Google Spanner menggunakan replikasi sinkron dan algoritma konsensus, misalnya Paxos, untuk memastikan bahwa semua replikasi memiliki data yang sama. Yang kedua adalah akses bersamaan. Sistem terdistribusi harus memungkinkan beberapa pengguna atau proses untuk mengakses dan memodifikasi shared data secara bersamaan tanpa menyebabkan konflik. Ini memerlukan mekanisme sinkronisasi dan kontrol konkurensi yang efektif. Selanjutnya adalah mengenai tantangan. Yang pertama adalah konflik data. Ketika beberapa pengguna atau proses mencoba mengubah data yang sama secara bersamaan, konflik dapat terjadi. Sistem harus memiliki strategi untuk mendeteksi dan menyelesaikan konflik ini, seperti menggunakan versi data atau mekanisme last right wins. Yang kedua adalah latensi. Latensi jaringan dapat mempengaruhi kinerja akses data, seperti sistem Apache Cassandra yang mengatasi ini dengan replikasi data dan arsitektur tanpa master untuk memastikan ketersediaan tinggi meskipun ada keterlambatan komunikasi antar node. Kemudian ada contoh penerapannya yaitu pada Google Spanner. Ini adalah basis data terdistribusi global yang menyediakan konsistensi kuat dan replikasi sinkron, digunakan dalam layanan seperti Google Ads dan Gmail. Kemudian yang kedua adalah Apache Cassandra. Ini adalah basis data bertipe NoSQL terdistribusi yang dirancang untuk menangani volume data besar dengan ketersediaan tinggi dan tanpa titik kegagalan tunggal. Selanjutnya ada fault tolerance dan data transfer. Yang pertama, fault tolerance dimulai dari definisi. Fault tolerance adalah kemampuan suatu sistem untuk terus beroperasi dengan benar, bahkan ketika terjadi kegagalan pada sebuah komponennya. Dalam sistem terdistribusi, fault tolerance sangat penting karena sistem terdiri dari banyak node yang tersebar dan rawan terhadap kegagalan jaringan, perangkat keras atau perangkat lunak. Terus selanjutnya ada strategi fault tolerance, ada dua, redundansi, yaitu menyimpan salinan data di beberapa lokasi. Jika suatu node gagal, salinan di node lain bisa digunakan untuk melanjutkan operasi tanpa kehilangan data. Yang kedua, ada deteksi kesalahan. Ini menggunakan bit, checksum, atau watchdog timer untuk memantau status node dan mendeteksi kesalahan. Setelah kesalahan terdeteksi, sistem bisa mengambil tindakan pemulihan seperti failover ke node lain. Selanjutnya ada data transaction atau transaksi data. Dimulai dari definisi, transaksi data adalah serangkaian operasi yang dijalankan sebagai satu kesatuan yang harus berhasil semua atau gagal semua. Ini penting untuk menjaga integritas data. Ini ada sifat-sifat PCID. Ada 4 yang pertama authenticity, yaitu semua operasi dalam transaksi dijalankan seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua ada konsistensi. Transaksi membawa sistem dari satu kondisi konsisten ke kondisi konsisten lainnya. Yang ketiga ada isolasi, yaitu transaksi tidak saling mengganggu meskipun dijalankan secara bersamaan. Yang keempat ada durability, yaitu hasil transaksi yang sudah dikomit tetap ada walaupun terjadi kegagalan dalam sistem. Pentingnya, ini ada penting data transaction dalam distribusi transaksi menjaga integritas dan konsistensi data di berbagai node, terutama saat terjadi kesalahan untuk operasi bersamaan atau konkurensi. Ini sudah protokol transaksi. Two-phase commit atau distribusi, yaitu protokol ini digunakan untuk memastikan semua node yang menyetujui atau menolak transaksi. Langkah-langkahnya pertama ada repeater test, yaitu koordinator mengirim permintaan atau request request to commit ke semua node atau partisipan. Masing-masing node mengecek dan mengirim respon yes atau no.
Lalu ada commit test. Jika semua partisipasi setuju atau yes, koordinator mengirim perintah commit. Jika ada yang menolak atau no, atau tidak merespon, koordinator mengirim perintah abort atau digagalkan. Yang kedua ada pre-test commit atau pre-PT. Ini penyempurnaan dari petisi untuk mengurangi risiko deadlock atau ketidakpastian jika koordinator gagal. Ya, ada tambahan commit di prepare, commit memberi kesempatan fallback sebelum commit akhir, dan do commit yaitu instruksi final commit. Ini ada kegagalannya. Konsistensi data menjaga agar semua node memiliki versi data yang sama meskipun transaksi berjalan bersamaan atau node mengalami kegagalan. Ini ada kegagalan dalam transaksi. Jika kegagalan terjadi saat transaksi berlangsung, misalnya koneksi putus atau mati listrik atau apa, sistem harus bisa melakukan rollback atau sebelum commit melakukan filter atau memastikan tidak ada dari partial commit yang menyebabkan inkonsistensi. Ini yang terakhir ada replication atau replikasi. Mulai dari definisi, replikasi adalah proses membuat dan menyimpan salinan data di beberapa node atau server dalam sistem terdistribusi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan ketersediaan, keandalan, dan performa sistem, serta melindungi data dari kegagalan. Dalam sistem terdistribusi, jika satu node gagal, salinan data di node lain bisa langsung digunakan tanpa mengganggu layanan. Ada tipe replikasi. Yang pertama ada replikasi sinkron. Setiap perubahan data dilakukan secara bersamaan ke semua salinan atau ke replika. Transaksi tidak dianggap selesai sampai replika berhasil diperbarui. Ya, kelebihannya konsistensi data sangat tinggi atau strong konsistensi. Ada kekurangannya juga, rentan terhadap latensi tinggi karena harus menunggu semua node selesai update. Yang kedua ada replikasi asinkron. Yaitu perubahan data dilakukan terlebih dahulu di satu node atau primary atau master, lalu dikirim ke replika secara bertahap. Kelebihannya lebih cepat dan efektif. Kekurangannya ada kemungkinan data antar node tidak konsisten. Ini ada manfaat aplikasi. Yang pertama, ya ketersediaan tinggi. Jika satu node down, node lain yang memiliki salinan data dapat segera menggantikannya, dan sistem pun tetap berjalan. Yang kedua ada peningkatan kerja. Permintaan pembacaan data atau read request bisa dibagi ke beberapa replika dan mengurangi beban server utama dan meningkatkan respons. Jadi ada tantangannya. Yang pertama konsistensi dalam sistem dengan banyak salinan, menjaga agar semua salinan tetap sinkron dan akurat adalah kerangka, apalagi saat ada konflik update. Yang kedua ada latensi. Replikasi ujung dapat menyebabkan penundaan transaksi dan harus menunggu konfirmasi dari semua replika. Di replika latensi rendah tapi bisa berdampak pada inkonsistensi sementara. Ini ada contoh penerapannya. Untuk database yang mendukung replikasi ada MongoDB, menggunakan replikasi dengan konsep replika set. Kalau ada MySQL cluster, menyediakan replikasi sinkron dan asinkron antara node database. Itu ada seperti layanan cloud juga, seperti Google Cloud yang menggunakan replikasi untuk menyimpan data di berbagai wilayah secara otomatis untuk disaster recovery dan redundancy global. Mungkin sekian untuk pembahasan materi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.